Nama Yulis Muntiara dari PGMI semester 2A STIQ Amuntai. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra dan Bahasa yang dibimbing oleh dosen Muhammad Majidi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan selalu bergembira. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang tanda baca beserta contohnya dan kemudian menjawab pertanyaan dan kunci jawaban atas jawaban yang telah kita jawab tadi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Coba bayangkan saja jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut sangat membingungkan. Jenis-jenis dan aturan penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, namaku Susi, Bapak dan beberapa nelayan naik perahu. Tanda titik dipakai juga untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatan. Contohnya, 1 kilogram keong dapat laku senilai Rp15.000. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, atau kasihan dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. Contoh, oh ya, namaku Susi. Wah, keong-keong itu kalau dijual harganya mahal. Yang ketiga, tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti. Misalnya, ibu ke pasar membeli sayur mayur seperti bayam, sawi, kangkung, dan kacang-kacangan. Yang keempat, tanda hubung. Tanda hubung sebagai penghubung antara kata-kata yang mengalami pengulangan. Contohnya, anak-anak bermain di taman hingga menjelang senja. Yang kelima, tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, kamu tadi naik bus dari mana? Tanya Ita. Aku naik bus dari halte, jawab Rusi. Yang keenam, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Contoh, jangan berdiri di depan pintu. Ayo, kemarilah. Yang ketujuh, tanda garis miring. Garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau dan tiap. Contohnya, dikirimkan lewat darat atau laut. Yang kedelapan, tanda kurung. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun dik atau daftar isian kegiatan kantor itu. Yang kesembilan, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, siapakah yang sedang belajar itu? Mengapa kamu tidak masuk kemarin? Baiklah, di sini jawablah pertanyaan berikut.
Yang pertama, wah, kau memang hebat, Nera. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah A. Penggunaan tanda seru setelah kata Nera. B. Penggunaan tanda koma setelah kata hebat. C. Penggunaan tanda seru setelah kata wah. D. Tidak menggunakan tanda petik 2. Yang kedua, ayahku bernama Seto Martono, SPD. Beliau adalah seorang guru. Beliau lahir di Pekanbaru, 2 Februari 1979. Sekarang beliau tinggal di Jalan Makassar, nomor 3, Pekanbaru. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat di kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Yang nomor 3, ibu membeli buah-buahan seperti apel, melon, dan jeruk. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah A. Tanda koma sebelum kata seperti. B. Tanda titik 2 setelah kata seperti. C. Tanda koma sebelum kata dan. D. Tanda titik di akhir kalimat. Yang nomor 4, kesalahan penggunaan tanda baca terdapat di dalam kalimat A. Namun, mereka selalu semangat dalam menghadapi rintangan. B. Dia ingin makan, tapi gusinya sakit. C. Tutuplah pintu itu. D. Wah, dia memang sangat hebat. Baiklah, Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk kalian menjawab 4 soal yang telah Ibu sebutkan ini. Baiklah, sudah 20 menit. Sekarang kita akan memeriksa jawaban kalian apakah benar ataukah salah. Langsung saja kita periksa jawabannya. Inilah kunci jawabannya. Nomor 1 adalah C. Alasannya, tanda seru setelah kata wah, salah karena seharusnya diganti dengan tanda koma. Yang nomor 2 adalah D. Alasannya, kalimat keempat mengandung tanda baca yang salah, yakni penggunaan tanda kurung. Yang nomor 3 adalah B. Alasannya, setelah kata seperti tidak perlu menggunakan tanda titik 2. Yang keempat adalah D. Alasannya, setelah kata wah seharusnya diberi tanda koma bukan tanda seru dan di akhir kalimat seperti tanda seru. Dan di akhir kalimat diberi tanda seru. Itulah jawaban yang benar. Apakah ada yang salah, anak-anak? Ibu harap semuanya benar ya. Baiklah, ini adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Tanda baca sangat penting dalam penulisan, tidak seperti ketika berbicara. Lawan bicara dapat memahami maksud pembicaraan karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur-unsur non-bahasa lainnya. Bahkan lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturannya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis-pembaca. Oleh karena itulah, penulis perlu menguasai tanda baca sebagai peranti yang dapat mewakili maksud dan pemikirannya. Ibu rasa sudah cukup pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami semua materi yang sudah Ibu berikan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita semua mengangkat kedua tangan dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaian Ibu kurang berkenan, kurang baik, atau ada kesalahan. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.